Dari hamba Allah di Keraksan ingin bertanya, mohon maaf sebelumnya, apakah kemauan beribadah atau ke majelis ataupun melakukan maksiat ketika iman lemah itu telah Allah telah tetapkan untuk kita? Syukron atas jawabannya Habib dan Kiai. Masya Allah, ini orang keraksan takut ngamuk sama Habib. Barakallahu fikum. Tentu wilayah takdir adalah wilayah ilmu Allah yang kita tidak mampu memasuki ranah wilayah itu. Apakah Allah sedang berkehendak begini pada kita atau tidak. Tapi kita berbicara pada ranah manusia, di mana wilayah kita adalah ada musayyar, ada yang mukhayyar. Ada yang kita tersetir tidak mampu untuk melakukan itu, dan itu atas kuasa Allah. Seperti saat kita lahir dengan warna kulit tertentu, ras tertentu, kita tidak pernah bisa mendaftarkan, saya nanti kalau lahir tolong jadikan orang Afrika misalkan, tolong jadikan orang Asia. Kita daftar sebelum kelahiran minta warna kulit yang putih, ternyata lahirnya hitam. Itu musayyar, kita sudah tersetir. Atau yang terburuk, saat orang tertimpa musibah, dia jatuh. Pada titik dia jatuh, tidak mungkin dia kemudian melakukan gerakan ulang kembali terhindar. Ya. Ini bukan dunia kartun yang kemudian seseorang bisa menghindar dari kecelakaan. Ini dunia nyata yang memang tersetir. Ada yang mukhayyar, terpilih. Ya, merupakan pilihan, berbuat baikkah atau buruk. Dan itu berkonsekuensi kepada tanggung jawab dia sebagai manusia, sebagai orang yang diberi akal dan memperoleh taklif syar'i, beban tanggung jawab syariat untuk dipertanggungjawabkan kelak di yaumul mahsyar, di hari kiamat. Nah, saya ingat kemarin waktu Roha 4 hari yang lalu mungkin ya, Hikam Ibn Athaillah yang ke-22, ma min nafasin yubdi illa walahu qadarun fika yumdi. ahsantu. Setiap nafas itu takdir Allah lagi berjalan. Sekarang nih, saya nafas. Nafas saya ini beriringan dengan jalannya takdir Allah. Jadi takdir ada qada, ada qadar. Qada ilmu Allah fil azal. Ketetapan Allah yang akan terjadi kepada kita dan semua makhluk dunia akhirat. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Qada. Qadar, jalannya qada itu, tanfidul qada. Prakteknya qada itu namanya qadar. Habib Umar dalam membahas tentang hikam ini, qada itu ada dua. Satu seperti kata Kiai tadi, laisa lanal ikhtiyar. Kita enggak ada ikhtiar. Kita hanya ridha, kita jalani. Seperti yang beliau katakan tadi. Kita tercipta sebagai orang ini, tercipta dilahirkan dari kelompok ini, keadaan ini, dan seterusnya. Itu kita hanya ridha dan mensyukuri. Yang kedua, qada lanal ikhtiyar. Kita ada ikhtiar di situ. Sama-sama qada. Dua-duanya takdir Allah. Ada ikhtiar, enggak ada ikhtiar. Tapi yang ada ikhtiar itu, seperti kata beliau, kita wajib memilih yang terbaik menurut Allah. Itu tugas kita. Kita tidak boleh membahas udah takdir, padahal di situ kita ada ikhtiar. Ini su'ul adab. Kata Abdul Haddad, orang setelah maksiat beralasan sudah takdir, ucapannya ini lebih besar dosanya dari maksiatnya. Karena dia secara tidak langsung menyalahkan Allah. Salahnya Allah mentakdirkan saya berbuat ini. Nah, ini su'ul adab dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah sudah membuat aturan hukum kausalitas, sunnatullah fil kaun? Sederhananya, ketika kita memilih makanan, buah yang manis, konsekuensi lidah kita merasakan manis. Ketika kita memilih makanan yang pahit, minuman jamu misalkan,
Atau kopi pahit ya Habib ya? Manis. Oh manis, Masya Allah. Lalu kita cicipi, konsekuensi yang kita rasakan sesuai dengan hukum kausalitas yang sudah Allah tetapkan. Begitu juga perbuatan baik dibalas kebaikan, perbuatan buruk dibalas keburukan. Maka pertanyaannya tadi itu, males hadir majelis, maka itu iman Anda berkurang. Perlu Anda itab, perlu Anda marahi nafsu Anda itu. Jangan Anda puas, jangan Anda ikuti. Kita ditugaskan untuk perang sama nafsu. God aflaha man zakkaha wa god khaba man dassaha. Beruntung yang menjadikan nafsunya itu tazakat, bersih, suci, semangat ibadah. Dan jeleklah orang yang membiarkan nafsunya itu rendah dan hina. Allah menyuruh kita memerangi nafsu, kemudian kita udah takdir. Nah, ini kan hamba yang jelek ini. Hamba jangan beralasan takdir ketika kita maksiat. Tapi boleh beralasan takdir ketika kita kena musibah. Supaya ini meringankan musibah itu. Tapi kalau maksiat, jangan sekali-kali beralasan takdir. Sehingga tidak akan ada penyesalan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.